Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Masih sehat semua ya bersama keluarga di rumah? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak masih bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita semua berdoa dulu. Dengan harapan semoga ilmu yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini mudah difahami anak-anak dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita kali ini akan mempelajari yaitu meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Ya. Allah itu mempunyai banyak Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99. Mulai kelas 1 kita sudah mempelajari apa itu Asmaul Husna. Nah, di kelas 3 untuk semester 2 ini kita akan mempelajari Asmaul Husna, yaitu yang berarti Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Apa itu Asmaul Husnanya? Yaitu Al-Alim, Maha Mengetahui. Nah, ini anak-anak, di sini Allah itu mengetahui semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, itu semua diketahui oleh Allah. Bukan hanya ketika di darat, di lautan pun meskipun kita misalnya menyelam di dalam lautan, Allah pun mampu untuk mengetahui. Benda sekecil apapun juga bisa diketahui oleh Allah. Jadi semua makhluk hidup di dunia ini semuanya dapat diketahui oleh Allah. Anak-anak sedang belajar, Allah mengetahui. Anak-anak sedang bermain juga diketahui. Meskipun anak-anak misalnya sembunyi di kolom tempat tidur yang sangat gelap misalnya, Allah pun mampu untuk mengetahui. Karena Allah mempunyai Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Artinya Maha Mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan, meskipun sambil bersembunyi dimanapun, pasti Allah mengetahui. Ya. Meskipun ayah ibu kalian tidak tahu, tetapi Allah mengetahui. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu diketahui oleh Allah. Ya, karena Allah Maha Mengetahui, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, yang artinya yaitu dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran seperti ini. Jadi tidak hanya yang ada di darat, tidak hanya ada yang di langit, semua yang di darat, di langit, di lautan, semuanya dapat diketahui oleh
Allah. Apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit, semuanya Allah mengetahui. Makanya anak-anak kita harus apa? Harus berhati-hati karena semua perbuatan kita itu diketahui oleh Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Nggih. Makanya anak-anak, kalau kita sudah tahu bahwa Allah Maha mengetahui, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita harus menghindari perbuatan jelek. Kenapa kok harus dihindari? Karena kalau kita berbuat jelek, Allah tahu. Nah, perbuatan jelek nanti dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat atid yang tugasnya untuk mencatat amal jelek kita. Makanya kita harus menghindari, jangan sampai melakukan perbuatan jelek. Meskipun perbuatan jelek itu kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi Allah tahu. Maka kita sebisa mungkin harus menghindari perbuatan jelek. Kemudian yang kedua, hendaknya kita selalu berperilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah berbuat baik, bertingkah laku yang baik, sopan, santun, karena semua perbuatan kita diketahui oleh Allah. Kemudian yang ketiga, menghindari pemikiran yang kotor. Baru dalam pikiran saja, misalnya kita mau berbuat yang kotor, Allah itu mengetahui meskipun belum terucap dalam lisan, dalam mulut kita. Tetapi dalam pikiran saja Allah itu mampu mengetahui. Ya, makanya kita harus melakukan perbuatan yang baik. Kita harus menghindar dari pemikiran-pemikiran yang kotor. Kemudian yang keempat, menghindari niat yang tidak baik. Misalnya kita ingin, aku mau mencuri. Nah, baru mempunyai keinginan saja, itu sudah diketahui oleh Allah. Makanya kita harus menghindar dari niat-niat yang tidak baik. Karena apa? Karena Allah mampu mengetahui semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, meskipun yang masih ada dalam pikiran atau yang masih ada niatan dalam hati, Allah mampu untuk mengetahui. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari pada semester 2 ini yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya ya Allah Maha mendengar. Nah, setiap permohonan kita, setiap apapun yang kita minta kepada Allah, pasti Allah mendengar. Jadi karena Allah Maha mendengar, maka kita pun harus selalu berkata yang baik karena didengar oleh Allah. Kita berdoa yang khusyuk, meskipun doa di dalam kamar, jauh, di tempat tersembunyi, tetapi Allah mendengar. Kita berdoa dalam hati saja, Allah juga mampu mendengar. Ya, karena pendengaran Allah itu tidak terbatas. Beda dengan manusia, kalau tidak ada suara, maka manusia tidak akan dengar. Tapi Allah tidak ada dalam hati kita. Kita berdoa sambil diam, sambil berkonsentrasi, tapi hatinya itu berbicara. Allah mampu mendengar. Ya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, yaitu Allah itu tidak menyukai perkataan buruk secara terus terang kecuali oleh orang yang dolim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi anak-anak, kita tahu Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, maka dalam seharian kita itu harus berhati-hati, ya, karena apapun yang kita ucapkan didengar oleh Allah. Jangankan yang sudah diucapkan, yang masih ada dalam hati, berdoa lewat hati, mulut tidak berbicara, tapi hanya hatinya saja yang meminta kepada Allah, Allah pun mampu untuk mendengar. Meskipun itu tidak ada suaranya, ya.
Apalagi kalau kita berbisik-bisik, Allah malah mampu mendengar. Kita bersuara yang keras, Allah pun mampu mendengar. Maka anak-anak, karena Allah maha mendengar, kita memintanya kepada Allah. Meminta menjadi anak yang soleh solihah, meminta agar mudah mendapatkan ilmu, dan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Itu mintalah kepada Allah, karena Allah yang mampu untuk mengabulkan doa kita, karena Allah maha mendengar. Semua yang anak-anak minta pasti didengar oleh Allah. Karena Allah maha mendengar, maka kita harus melakukan apa? Satu, yaitu selalu berhati-hati ketika bicara. Karena bicara meskipun berbisik-bisik, berbicara yang jelek, Allah mampu mendengar, ya. Maka kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara agar pembicaraan yang keluar dari mulut kita adalah bicara-bicara yang baik, hal-hal yang baik. Karena kita yakin, karena kita tahu Allah Maha mendengar, maka kita harus berhati-hati. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, kita itu berusaha hanya mendengarkan hal-hal yang baik saja. Misalnya mendengarkan orang mengaji, mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah agama. Nah, jadi kita berupaya untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Misalnya kita ketika lewat di suatu tempat ada orang yang sedang mengaji, sebaiknya itu kita tidak rame. Nah, karena udah ada orang yang mengaji. Jadi kita harus mendengar hal-hal yang baik. Misalnya Bu Guru, di tetangga saya itu ada orang yang bertengkar, jangan didengarkan. Anak-anak lebih baik pergi, karena kita diusahakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik saja. Sebisa mungkin kita harus menghindari mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga harus menghindari ucapan yang jelek. Jaga mulut kita, jangan sampai mulut kita ini mengucapkan kata-kata yang jelek. Kata-kata yang bisa membuat orang itu marah. Kata-kata yang bisa membuat orang itu tersinggung, ya. Jadi berusaha untuk berkata yang baik dan menghindari ucapan-ucapan yang jelek, karena Allah mampu mendengar apapun yang kita ucapkan. Jadi kita harus berhati-hati, semua yang kita ucapkan, semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, baik di darat, di lautan maupun di langit, semuanya mampu didengar oleh Allah dan mampu dilihat oleh Allah. Makanya kita harus berhati-hati dalam segala ucapan, tingkah laku, biar kita selamat dunia akhirat. Anak-anak, itu yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, tolong nanti kalau sudah menyaksikan video dari Bu Guru ini, tugas anak-anak adalah menghafalkan Asmaul Husna, Al-Alim, dan As-Sami' beserta artinya. Kalau sudah hafal, nanti rekam pakai rekam suara, kirim ke Bu Guru. Nah, akhirnya anak-anak, itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Semoga difahami oleh anak-anak. Akhirnya pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.